warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka kegiatan kita yang rutin kita laksanakan, yaitu kumpul Badar 5 SMP 5 Bintang Arah. Adapun hari ini rencana kita adalah membahas mengenai asesmen awal pembelajaran. Ya. Jadi asesmen awal pembelajaran ini sangat penting, di mana dalam kurikulum Merdeka kita diharuskan atau diharapkan bisa mengenal daripada profil siswa agar kita bisa merencanakan strategi yang lebih baik untuk kualitas pembelajaran. Jadi hari ini pertama-tama adalah Ulun pengen mengetahui lebih jauh dari masing-masing Bapak Ibu semua berkenan dengan profil siswa. Silakan siapa yang dulu untuk mengenalkan atau mencirikan siswa tersebut. Silakan. Salah jarum jam ya Bapak lah. lagi first biasanya kan gitu. Silakan. Dari Buya, oke. Pengertian juga dulu. Ketidaksaan salah jarum jam masih itu mah. Rumah lebih. Rumahnya enggak. Ya ini kalau taruhnya startnya mau di sini. Silakan. Silakan. Ya, sekian ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ulun Dari Iso. menceritakan karakter siswa, terutama untuk kelas 9. 9 ya. Di kelas 9 itu ada beberapa siswa yang mungkin masih malu-malu karena Ulun mapel di Joka, ada beberapa siswa itu ketika praktek mereka itu malu, sebenarnya bisa cuma malu ya. ya. Ketika dilakukan praktek pasti maunya penelitian Paling belakang ya. ya, paling belakang. Kalau disuruh pertama pasti bertunjukan pasti gue tadinya kali bisa. Ketika Ales melakukan, ketika teman-temannya sudah dilakukan pada terakhir bisa, ternyata bisa. Berarti itu bukan kali bisa, cuman malu. Iya, malu aja ya. Ada beberapa siswa Pak di kelas 9. Itu namanya. Inisialnya aja mungkin. Inisial. Kebanyakan perempuan Pak. Ada Fauzia, ada si Jetia, mungkin agak malu-malu. Kalau laki-lakinya Abi, Tapi bisa aja ya. bisa. Cuma malu-malu itu Pak. Mungkin malu, mungkin takut salah. Kebanyakan gitu Pak. Untuk kelas 9. Iya. Itu aja Pak. Untuk kelas 8 ada beberapa juga kelas 8 itu untuk laki-laki si Reja Pak. Si Reja itu kurang fokus Pak. Kalau Reja itu kurang fokus. Untuk perempuannya Jihan mungkin agak malu-malu juga karena dia perempuan di kelasnya sendiri. Untuk kelas 7 si apa itu? Rini. Itu aja Pak. Kalau menurut itu nggak tahu kalau menurut guru yang lain. Jadi ada yang malu-malu, ada yang kurang konsentrasi. Ya, kurang fokus. Nah, itu ada dua ya. Itu untuk mapel video Kak. Kalau tahu kalau untuk mapel yang lain kalau praktek biasanya itu yang orangnya Pak. Sebenarnya malunya itu kayaknya bukan malu karena membudayakan malu, tapi Ya. karena kurang memiliki rasa percaya diri. Ya. Jadi Takut dibully bisa juga kalau salah melakukan gerakan. kalau salah takut dibully, akhirnya percaya dirinya kurang. Ya. Padahal kemampuannya sudah
bagus gitu, cuma karena rasa percaya dirinya kurang jadi akhirnya terkesan malu. Iya. Jadi PR kita itu kayak apa supaya menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi untuk siswa itu. Iya, di antara beberapa orang tadi ya. Iya, di Oke, ya kalau yang lain tadi salah jam ya. Ya, silakan mungkin Pak Isan ada. kalau itu kan di lapangan lah, atau yang kalau di dalam kelas. Kalau untuk matematika, Pak, untuk belajar matematika secara umum baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu selama mereka tidak ada kesibukan yang memaksa mereka untuk tidak turun sekolah, untuk semangat belajarnya itu rata-rata sama dan tinggi, Pak. Terutama saat kita guru-guru dari kota yang datang ke sini, mereka semangatnya untuk belajar itu ulun acungkan jempol. Tapi untuk kemampuan matematikanya hanya beberapa orang yang kawa dinilai bagus lah, karena mereka itu masih berpandangan ya dari dulu sih ini ya, memang dari dulu jadi PR buat guru-guru matematika. Matematika itu selalu dianggap pelajaran yang sulit. Jadi PR ulun ini sebenarnya berusaha mendiferensiasikan pembelajaran matematika itu supaya mau cocok dengan anak-anak. Salah satunya kan kayak hari ini tadi dan kemarin ulun berulang-ulang untuk mempraktekkan supaya anak-anak itu baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu mereka mahir berhitung. Karena pelajaran matematika ini untuk SMP dasarnya itu adalah di bilangan bulat, bahkan ujian sekolah pun soal pertama itu selalu bilangan bulat yang dikeluarkan dalam operasi hitung bilangan bulat. Dan di situ banyak siswa, terutama yang apalagi kelas 7 masih kurang sekali memahami materi itu, Pak. Jadi itu PR terberat ulun. Bahkan yang sudah pernah diajari pun sudah kelas 9 masih ada beberapa yang kurang sekali memahami itu, karena di samping mereka pas ada kesibukan lain, apalagi pada saat musim mengatam kan ada turun, akhirnya ketinggalan pelajaran saat itu. Nah, dengan ulun diferensiasikan pelajaran matematika ini dengan yang nyaman, bukannya mengumpati. Anak-anak sini kan senang bekerja, Pak. Jadi salah satu praktek ulun mengajarkan matematika terutama operasi hitung itu dengan cara mengajarkan operasi bilangan bulat itu mencontohkannya langsung ke duit, kontekstual langsung. Dan alhamdulillah, Pak, seperti siswa-siswa yang jarang turun itu pun begitu dicontohkan menghitung itu langsung ke duit, cepat punya menghitungnya dan cepat pahamnya. Dijulungi tugas itu begitu melihat angka langsung nyanyok tuh, banyak yang menggorok kepala. Tapi begitu dicontohkan, ini dimisalkan ke duit, ke hutang, ini dimisalkan ke penghasilan, ini dimisalkan ke sini, langsung kawa. Dan bahkan kemarin tuh antusias. Kemarin tuh untuk kelas 9 tuh kayak yoga itu kan, kalau sebelumnya itu kalau disuruh dibagikan tugas pasti paling akhir ngumpul. Tapi kemarin itu malah paling duluan angkat tangan dan bisa menyuarakan apa pendapatnya itu. Termotivasi lagi kayaknya hendak menghitung matematika itu karena yang dihitung duit. Nah itu, jadi secara umum ulun tuh hendak mengangkat supaya matematika itu di mata anak-anak itu tidak menjadi beban yang terlalu menyulitkan lagi. Jadi secara kontekstual tadi ya. Kalau kemampuan mereka hampir sama semua sih rata-rata, dan keaktifan anak-anak itu mereka semangat. Kalau kemampuan prasyarat mereka kan gimana? Misalkan di aljabar. Kemampuan prasyarat kan sebelum masuk ke aljabar kita harus bisa bilangan bulat tadi dulu. Dengan mereka menguasai bilangan bulat itu, masuk ke operasi hitung aljabar itu pun sangat mudah, Pak, akhirnya kalau sudah menguasai itu. Kalau kelas 9 itu ada beberapa siswa yang sudah sangat menguasai untuk operasi hitung bilangan bulat itu, baik bilangan positif negatif itu. Jadi masuk ke materi-materi lain, ke himpunan, ke aljabar lebih cepat lagi. Di kelas 9 kan yang lebih nampak terlihat itu, Pak. Kalau kelas 8 itu masih ada sekitar 2 siswa yang kurang menguasai untuk materi itu. Karena
karena mungkin memang kemampuan pemahamannya di matematika agak rendah juga sih Pak. Tapi kalau secara umum untuk semangat belajarnya ulun mengakui siswa-siswa di sini selama mereka tidak punya kesibukan yang mewajibkan mereka karena diwajibkan orang tuanya tadi, mereka tinggi. semangat untuk masuk sekolah. Itu Pak untuk matematika. Terima kasih. Silakan untuk yang lain. Kuliah mungkin ada yang bisa disampaikan mengenai profil belajar siswa. Selamat siang. Saya menyampaikan pengalaman saya mengajar sebagai guru seni budaya di SMPN Bintang Ara itu dari kelas 7 sampai kelas 8. Saya kan begini Pak, mengajarnya itu seni budaya itu sedikit aja tentang materi-materi, paling-paling kalau mengenal misalnya mengenal lagu-lagu daerah, mengenal musik-musik daerah, alat musik tradisional dan sebagainya, tapi lebih banyak ke arah ke keterampilan prakteknya, misalnya untuk bernyanyi, menari, kemudian mengenal nada. Biasanya anak-anak ini kalau pas waktu materinya semuanya terlihat aktif, tapi pas setelah terampil itu seperti kata Pak Supian tadi, bertenjulan. Katanya masih ya. Biasanya kalau di kelas 7 itu untuk Raini, kalau untuk materinya memang agak lambat, tapi kalau untuk terampil praktek bisa. Nah, jadi bisa ngasih contoh ke yang praktek. Kalau Yeriko memang banyak malunya juga. Nah, kalau untuk kelas 8 itu biasanya langsung sebut nama aja ya Pak ya. Ahmad ya. Ahmad ini kalau ngomong-ngomong biasa aja dia terampil aja, pas disuruh pada waktunya dia diam juga. Nah ini kayaknya percaya dirinya yang kurang, jadi lebih ke percaya dirinya. Kalau kelas 9 itu ada Cinta, ada Abi Hasbilah, itu biasanya bisa memberi contoh terlebih dahulu kepada teman-temannya. Jadi mereka tanpa diminta, Bu saya yang bisa gitu. Jadi yang lain nih mengikuti. Nah, begitu Pak kalau dari saya yang ngajar seni budaya. Gitu aja Pak. Terima Sudah kasih. punya inisiatif sendiri ya. Ada juga yang malu-malu. Iya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Di sini saya mengajarkan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan juga EPS, di mana dari kelas 7 sampai kelas 3 terdapat beberapa permasalahan yang saya temui, yang terutama ketika sudah dijelaskan atau pelajaran ditanya apakah sudah mengerti, mereka menjawabnya mengerti, tetapi ketika ditanya tidak bisa menjawab. Itu dari kelas 7 sampai 8 sampai 9 itu banyak. Kalau di kelas 7 itu semuanya, kalau sudah dijelaskan atau disuruh membaca, ditanya tentang begini-begini, mereka tidak bisa menjawab. Kalau di kelas 2 itu yang cuma bisa menjawab itu cuma saya sama si Reja. Di kelas 3 itu kalau yang tidak ditanya apakah sudah mengerti, ditanya ada 2 orang, si Nadira sama si Ilham. Nah itu permasalahan yang pertama. Terus yang kedua, ketika diberikan tugas mereka itu, baik itu hafalan, tugas di menjawab soal, siswa ini ada yang semangat menjawabnya, ada juga yang lari dari soal atau tugas ini, entah nggak turun ataupun tidak menjawabnya. Nah kebanyakan terutama di kelas 1 tuh Ayu menghindar. Kalau Ayu ini bukan menghindar tapi mencari alasan terus. Ini baru saja kan semalam ulun tanya, sudah dikerjakan yuk, sudah, mana tugasnya? Di rumah Pak, besok bawa kata saya. Terus hari ini ditanya, belum Pak, masih di rumah. Nah itu entah sudah dikerjakan atau alasan saja. Nah kalau di kelas 2 itu semuanya mengerjakan. Nah, kalau di kelas 3 Ilham ini yang menghindar sama Nabila. Nah
permasalahan yang ketiga ini tentang masalah beberapa orang, terutama Ahmad Dhani itu kalau ketika kita menjelaskan mereka mengerti Pak, semangat, tapi kalau kita berikan soal dia cepat menjawabnya, tapi kenyataannya jawabannya banyak salah, Artinya asal-asalan itu. asal-asalan. Begitu tuh. Dan ketika kita jelaskan kelihatan ada 2 orang di kelas 2 itu, si Reja sama Ahmad Dhani ini bengong orangnya. Pikiran itu jiwanya ada, pikirannya melayang-layang. Itu kita dari segi muka aja sudah ketahuan. Tadi baru saja masuk dijelaskan tentang budi pekerti, empati dan simpati, hormat kepada orang tua dan guru. Jadi sudah dijelaskan begini sampai dari empati sampai guru tadi. Setelah ditanya, Mat, sudah mengerti kah apa yang dijelaskan tadi? Mengerti Pak. Terus ditanya, Mat, apa empati itu? Nggak tahu Pak, baru mendengar Pak. Hah, baru mendengar kata saya. Maka sudah dijelaskan. Belum Pak, nggak mendengar tadi. Saya tanya sama teman yang mereka bertiga itu, mereka mendengar. Nah berarti itu menyatakan fakta bahwa dia pikirannya melayang-layang, konsentrasinya. Saat ditanya mengerti. Itu saat ditanya apa yang dimengerti, Ada paham. paham. Tapi kelebihannya itu kalau kita berikan materi media pembelajaran, video pembelajaran itu semangat, prakteknya semangat. Nah, itu kelebihannya. Mereka ini karena kalau masih belum menemui bagaimana cara mereka agar semangat untuk menghafal. Kalau sudah dilamahi mereka menjadi terus habis dilamahi dipadahi aja, terus diberikan konsekuensi, mereka turun. Nah mereka tetap turun sebelumnya dilamahi tapi karena menghafal atau karena mengerjakan tugas, lalu diberikan model kayak di Karasi karena turun. Nah bingung nih yang jadi permasalahannya. Mungkin ini ada salah satunya adalah dengan cara orang tuanya dipanggil, mungkin bisa nanti. Nah, bisa aja perlu dukungan dari orang tua, keluarga. Nah, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ulun guru mapel bahasa Indonesia. Dari pengalaman yang telah ulun melewati kan selama mengajar dalam kelas, dan juga mendengar dari paparan beberapa rekan-rekan, mungkin permasalahannya itu tidak jauh beda ya. Jadi beberapa siswa yang kalian sebutkan tadi itu mereka ada yang kurang fokus. Sebenarnya kan orang semangat sekolah, rajin turun sekolah, cuma yang tadi kurang fokus. Nah, kita kan tidak mengetahui apakah penyebab dia kurang fokus, apakah di rumah dia seperti apa, kan kita tidak tahu. Apakah ada tekanan mungkin di rumah, kan ada permasalahan, kita tidak tahu ya. Di sini yang ingin saya sampaikan itu tentang ada siswa yang cukup pintar lah menurut ulun. Orangnya pintar, cepat nangkap juga. Cuma permasalahannya ini orangnya agak malas. Jadi apabila diberi tugas itu dia menjawab kayak seadanya aja. biasanya memang gitu, orang pintar tuh biasanya malas. Kayak orang maksimal itu Pak. Kayak orang maksimal. Tangannya punya bang warnanya Pak. Ada jalan pintas saja boleh. Iya. Orang maksimal aja. Itu kelas 8 tuh yang lihat itu siapa Pak? Tangannya punya bang. Ini sudah semalam. Ya terus. Ya sudah. Kelas 8 tuh yang pertama itu ada perempuan tuh Juniati itu. Itu pintar bener orangnya. Sebenarnya pintar. Juniati. Ya. Cuman itu tadi dia kayak malas gitu loh untuk berpikir. Mas berpikir lah kalau Iya. turun rajin aja lah. Rajin. Kayak kalau untuk soal-soal itu kan sebenarnya dia soalnya mudah, cuma itu tadi habis itu lagi
biarin. Sebenarnya pintar juga orangnya, cuma itu Pintar, tadi jujur, ya pintar. pokoknya malas. Malas ya. Iya malas. Dan juga mungkin ada beberapa siswa yang apa mungkin mereka takut salah mungkin ya, kayak Ahmad itu mungkin takut salah ya, kalau dia disuruh ke depan itu menjelaskan itu kayak takut salah gitu. Iya, takut dibully kawanan tuh. Iya, takut Dia ada salah pasti dibully takut kawanan. ditertawakan. Ya, Takut ditertawakan. Ya, mungkin itu saja dari Ulun, Pak. Terima kasih banyak. Pintar tapi malas ya. Madam pian juga dengar kata-kata yang mutiaranya dulu. Tidak, intinya oke lanjut. Ya silakan lanjutkan. Untuk ulun pelajaran bahasa Inggris momok utama itu malu pak. Iya. Karena mungkin mereka itu sebenarnya kalau tertulis itu lebih paham, tapi ketika harus berkomunikasi atau mengucapkan malu karena mungkin Salah ya. kata itu sangat asing bagi mereka. Masalah itu ya. Takut salah dan juga memang kebenaran dan kebetulan di kelas itu kawan-kawan itu ada yang kalau ada yang berusaha mencoba salah mentertawakan lebih nyaring daripada yang berusaha. Tapi begitu kena giliran Sama ya. dia lebih parah daripada yang mencoba. Iya, benar. Begitu masalahnya. Mencoba tidak bisa mencoba, tapi begitu mentertawakan lebih nyaring daripada ini. Jadi kadang itu melemahkan mental Iya, yang maju. Yang siswa yang ingin berusaha itu. Iya. Itu berlaku untuk juga dari kelas 7, 8, 9 hampir sama seperti itu. Jadi kadang mengekang si siswa yang berusaha untuk bisa, mengekang jadinya dia jadi malu, diketawakan. Padahal yang mentertawakan lebih parah daripada Yang yang mencoba. berusaha, yang mencoba. Jadi itu problem utamanya. Jadi mereka tuh nilainya itu sebenarnya untuk tertulis itu lebih tinggi daripada Pronunciation. daripada berbicara karena terkungkung oleh rasa malu tadi. Intinya malu situ. Malu. Jadi itu untuk bahasa Inggris yang saya rasakan masalah selama mengajar di sini, Pak. Malu Jadi tak Inggris sama malu. ya. Jadi untuk bahasa Inggris dari ulun itu yang bisa sampaikan problem yang dihadapi sampai saat ini. Terima kasih semuanya. Jadi di sini ya macam-macam problemnya dari motivasi belajar yang bagus tapi kemampuannya agak kurang ya. Terus malu-malu dan kurang fokus. Prakteknya bagus aja ya, cuma untuk teorinya kadang-kadang kurang ya. Terus ada juga yang menghindar apabila ada tugas. Terus mengaku mengerti tapi kada paham. Ini juga ya. Pintar tapi malas. Ini mungkin berkenaan dengan apa ya, gaya belajar sebenarnya. Mungkin. Jadi perlu ada strategi tertentu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Banyak sekali. Jadi di sini kita bicara mengenai asesmen pembelajaran ya, asesmen pembelajaran, asesmen awal. Dimana di sini kita dalam asesmen awal itu ada serangkaian ya, instrumen untuk memetakan kemampuan siswa dalam belajar, untuk memetakan. Misalkan siswa, oh ini karakter seperti ini, profilnya seperti ini, harus dengan gaya belajar seperti ini. Nah, nanti ada sebenarnya ada aplikasi yang untuk mengetahui gaya belajar siswa ya, ini ada. Cuman kalau kita masalah online di sini sulit sekali ya. Padahal ada, namanya itu Aku Pintar. Jadi dari Aku Pintar itu kita download misalkan buat mahasiswa untuk di HP, terus isi pertanyaannya, nanti akan keluar si A gaya belajarnya kinestetik, si A visual, si B misalkan audio visual atau apa, itu ada ini. Jadi mudah sebenarnya. Jadi di sini sangat penting kita melakukan asesmen awal dulu ya, sangat penting ya. Asesmen awal ini biasanya dilakukan pada saat awal tahun ajaran atau awal pembelajaran ya. Bukan di akhir, bukan awal. Jadi kita tahu memetakan bahwa si A ini seperti ini orangnya, si B seperti ini. Jadi kalau kita menentukan strategi kita, enak. Itu yang bertugas untuk asesmen awal itu siapa? Apakah guru BK atau guru magang? Bisa
bisa dari guru BK, bisa dari guru mapel. Kalau guru mapel kan nanti bisa aja misalkan kayak Paisan matematika, Paisan bisa mengetahui kemampuan awalnya apa, gimana ya Di matematikanya. matematikanya. Kalau karakter siswa guru BK. Ya. Kalau itu bisa guru BK nanti. Atau guru yang lain kalau yang mampu aja membantu juga bisa, ada masalah. Misalkan Bulia, Bulia kan lebih tahu junior. Lebih tahu seluk-beluknya si A orangnya seperti ini kan bisa lebih tahu. Jadi bisa aja nanti disampaikan sama guru-guru yang lain yang seperti ini. Keadaan keluarga seperti ini kan bisa nanti. Abahnya misalnya pemayan. Jadi kadang-kadang anaknya panakutan atau apa gitu bisa aja disampaikan latar belakangnya Pak. latar belakangnya. Jadi semuanya kan bisa kita atasi. Seperti permasalahan ini kan banyak ya, ada yang malu-malu mungkin kayak apa nantinya. Terus mengenai kayak matematika tadi kan sedang yang kontekstual ya, Iya. yang kontekstual mungkin nanti bisa aja misalnya Paisan belajarnya tidak hanya di kelas misalkan diferensiasi lingkungan misalnya. Iya, betul. Misalkan tinggal belajar kemana dibawa misalkan ke Padang Para dibawa Pak. Ini Pak, untuk asesmen awal lu sudah pernah melakukan di bulan Agustus kemarin dan di bulan Januari tadi Pak. 2 kali lu melakukan asesmen awal itu baik kelas 7, 8, dan 9 sama Pak. Memang untuk matematika kan ini asesmen ulun yang melakukan untuk khusus terfokus ke mapel ulun, mapel matematika ini. Jadi kemampuan mereka di matematika itu sama, kemampuan berhitungnya Pak, kemampuan dasar berhitungnya itu masih kalau kada dilakukan tiap hari secara drill itu kita minggu ini menjelaskan, minggu depan sudah lupa lagi caranya itu. Karena memang itu tadi pembelajaran sebelumnya ulun memakai yang tekstual aja, yang sesuai dengan materi. Kalau operasi hitung bilangan bulat ya kayak gini, rumus dasarnya seperti ini, cara menghitungnya mudah lupa. Dengan ulun coba berdiferensiasi itu baru kemarin kan ulun coba, banyak yang sudah mulai ingat cara menghitung. Ini dasar menghitung mereka masih rata semua sama Pak. Dari hasil asesmen yang ulun coba lakukan itu kemampuan dasar menghitung mereka sama semua untuk matematika. Dan matematika itu kada semuanya kawa dilakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kontekstual dan keluar kelas tadi misalnya kan ke lapangan. Ada memang materi-materi tertentu yang memang memaksa kita harus tetap di ruangan di pembelajaran secara tekstual. Tapi yang ulun ukur tadi kan kemampuan dasar mereka itu masih sama-sama rendah. Kita mau memaksa masuk ke materi selanjutnya tapi dasarnya mereka kadang untuk menjumlah bilangan negatif aja masih banyak yang lupa. Jadi setiap hari memang harus dikuatkan. Ulun kehendaknya tuh dikuatkan dulu di dasarnya tadi. Bila dasar itu sudah bisa, ulun ada beberapa bayangan sudah melihat dari kawan-kawan di MGMP di komunitas kami kan, mereka berbagi pengalamannya berdiferensiasi itu. Ada yang kayak misalnya menghitung keliling lingkaran, langsung praktek ke ban sepeda karena rata-rata aja siswanya banyak yang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai sepeda angin kan, beda-beda nih volume dan keliling lingkaran ban sepedanya itu. Jadi disuruh menghitung masing-masing. Silakan ke tempat parkir, ambil sepedanya masing-masing, hitung berapa keliling masing-masing sepeda ini. Di situ kan menarik tuh. Tapi untuk bisa menghitung itu, mereka kan harus menguasai kemampuan dasarnya dulu Pak. Nah kemampuan dasarnya ini yang rendah untuk dari segi kemampuan mereka dalam menghitung matematika tadi. Karena matematika kan jadi momok tersendiri bagi siswa. Dan yang kalau lo lihat ya dari beberapa pendapat kawanan tadi, banyak siswa yang kurang fokus itu mungkinkah itu karena tergantung minat mereka juga. Iya memang Minat mereka. Jadi tadi apa yang satunya tadi? Gaya belajarnya. Kadang siswa itu merasa bosan, itu aja terus ya belajarnya. Jadi dan yang kalau lihat minat itu mereka memang betul Pak Jerbian tadi. Banyak yang menyukai pembelajaran yang bebas, terutama yang keluar kelas tuh. Nah, jadi kalau perhatikan kalau pelajaran olahraga mereka sangat antusias. Walaupun di olahraga itu sendiri mereka tertib bisa juga, tapi karena minatnya begitu tinggi di
kinestetik ini tadi, jadi tetap antusias, Nah, semuanya ditunggu- lebih semangat ditunggu lagi. terus ya. Ditunggu terus, Tiap walaupun hari kan terus tidak bisa sebetulnya. Yang bermain itu. Bermainnya yang dituju. Iya. menyenangkan, pelajaran yang Jadi menyenangkan. mungkin bisa aja nanti dia belajarnya sambil bermain dia. Ya, belajarnya kita harus lebih berbagi. Belajar matematika sambil bermain. Carinya. Nah, Atau bisa juga nanti kan kayak bahasa Indonesia ya. Kayak bahasa Indonesia kan bisa aja keluar bisa ya. Tergantung materinya Pak. Iya, materinya keluar misalkan, aja keluar. Game lah ya tuh. Game, gak ada game. Ah, Bisa belajar kalau diberikan ice breaking senang Pak. Iya. Pak bermainan, Pak main game, Pak. Cuma kita harus masuk materi di situ. Iya. dan terkhusus kayak Pai tadi Pak, kayak disuruh menghafal itu, anak-anak di sini kalau ulun lihat mereka yang dari kecil emang kada pernah dididik untuk hafal ini, kayak di kita kan beda nih, anak-anak di terpencil dan anak-anak di kota. Di kota itu mereka sejak dari kecil sudah diajarkan kalau sore masuk TPA. Di sana sudah ada yang secara kada langsung memaksa mereka memang harus menguasai menghafal ini. Sedangkan di sini kalau melihat memang lingkungannya kada pernah kayaknya di rumah dan di lingkungan itu disuruh menghafali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan misalnya. Yang banyak disuruh menghafali supaya kegawian. Jadi memang momok berat itu, memang PR terberat untuk terutama guru PAS dan kita semua tuh, supaya anak-anak itu rajin menghafal. Itu memang dari anak-anaknya pun susah agak kayaknya Pak Le. Ya, Disuruh menghafal. sebenarnya ya masalahnya dia kurang suka membaca sebenarnya kan gitu nih. Pengawasan dari orang tua. Soalnya kan kalau habis dia belajar di sekolahan, orang tua kan kebanyakan masih di kebun-kebun bermain-main ya. Ya. Kada ada beban untuk belajar, ada tuntutan. Bebas lah di rumah. Bebas intinya. Tidak ada perhatian. Ya. Nah itu. Kebanyakannya orang tua kalau memberi perhatian dia nyuruh menggajinya begawi. Itu yang agak beratnya PR kita itu lah. Nah, jadi mungkin kita harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Harus sering lah gitu. Jadi rencana kita semua menganggarkan kalau di mesin kemana Pak? 3 bulan sekali ya? Rapat komite malah bersama orang tua siswa. Iya. Nah, setiap 3 bulan sekali itu minimal, kalau bisa 2 bulan ada pertemuan. Ya, membicarakan masalah ini kan, masalah kendala-kendala apa yang kita hadapi kan sama, supaya mereka tahu ya, jadi bisa membantu juga. Nah, jadi ini tadi yang mengenai permasalahan tadi, kita bisa antisipasi dengan cara strategi kita dalam pembelajaran ya, kayak dalam Faisal tadi cara kontekstual ya, terus gaya belajarnya kita ubah seperti apa sesuai dengan karakter siswa tadi. Siswanya misalkan senangnya praktek, ya bagaimana caranya supaya ada prakteknya juga nih. Gitu kita ya, supaya bermain kita bawa aja keluar ya, sering-sering keluar supaya jangan menonton lah di dalam kelas dulu ya. Sebab sering nonton tadi lingkungan sini kan lingkungan hutan ya, mungkin kecenderungan mereka senang di alam bebas. Senang bebas ya. Ini bisa aja kita bawa ke Dari di luar tampang sini ya. iya, ke pinggir sungai itu bisa aja ya, saja mencari buaya. Biasanya kan kita sejuk ya, sungai sana, sama hitam hitam batuan ya. Kalau di IPA kan nggak nyaman ya. Makanya alam yang baik. Pengetahuan alam, memang alam dulu dah. Alamnya aja alam. Alam. Aman gitu sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia ya itu deh, sesuai dengan materi ya kalau mau keluar ya. Bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggris itu juga sebenarnya mudah ya. Misalkan mengenal benda ya bisa dibawa ke padang para sana. Betul, bagus ya. Iya. Translate oleh. Asik ya. Kan lebih bermakna ya. Oh ini lebih baik tuh kan bahasa Inggrisnya ini. Kan bisa itu ya. Iya, pernah ada teman itu Pak yang hobi di IPA, jadi pergi ke warung, Cil, mau kalian CL ya? Bingung acilnya. Ini tuh ya orang. Baik lah. Saking hobinya di IPA ya. Kalau dapat iya
bingung acilnya. Impuls. Ya, kan lebih bermakna ya kalau secara langsung bermakna sama saya tadi kontekstual tadi kan. Maknanya tuh lebih dalam. Sebab dia apabila dia melihat dia ingat. Ya. Tapi kalau sekedar teks, Ya. apalagi siswanya malas baca buku. Tambah bikin mereka bosan. Iya. Karena dia kayak semua lagi banyak kuliah banget punya dari kuliah. Itu makanya. Kerjaan saat perjalanan. Iya, tapi pasti aku lebihnya. Jadi kita tidak perlu kontekstual, kita aja kita sesuaikan dengan kondisi kita ini. Ya, tidak perlu kontekstual gitu. Dia nanti akan bisa paham sendirinya aja nanti anunya, konsepnya. Ya, paham sendirinya nanti. Sama kayak tiap hari kalau bosan aja juga nah. Ya, orang iya. Sama aja. Cuman anu paling leher itu kita disuruh membaca. Satu membaca. Kita stop ya. Sambung ini. Sambung ikan mau misalkan baca tadi. Jadi otomatis siswa lain pas memperhatikan bacanya. Iya, kalau kata Seperti itu. Baca dulu amat baca. Stop mat. Biar budi. Sambung budi. Emang efektif pernah mau. Ya Allah. iya. Kita langsung siswa lain pas memperhatikan. Ketemu kan memperhatikan. Kita tuh sampai mana kau membaca sudah. Iya bang sebenarnya. Cuma sekarang kan itu dianggap tidak sesuai lagi Iya, dengan betul. apa kemajuan zamannya. Kalau dulu ulun IPS kayak itu kan, Iya. suruh baca tes itu karena habis dibaca semua ditanyakan lagi ulun. Tapi kalau ini Sekarang kan kita pembelajaran berpusat pada siswa Iya. yang pengen kita kejar sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan sensor. Nah, jadi siswa itu yang aktif sebenarnya, bukan gurunya, siswanya aktif. Jadi bagaimana caranya ya tadi kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Nanti kita mengenal ya bagaimana agar siswa itu bisa termotivasi, bagaimana meningkatkan pemahaman siswa itu bisa kan? Bagaimana gaya belajar siswa kita tahu dengan asesmen awal pembelajaran tadi. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi tertentu sampai di mana kan tahu. Misalkan kayak aljabar, kalau dia tidak bisa kalian mungkin bisa lah belajar aljabar. Besarnya belum. Kamu Belajar kalian, kalau dia tidak bisa tambahan Ya. mungkin bisa juga. Karena apa? Kalian itu kan tambahan yang berulang. Nah, kalau bisa tambahan gimana ya? Kalau kita dulu perkalian ya. Kalau pernah kita belajar bahwa perkalian itu adalah pertambahan yang berulang atau pernah. Jadi konsep kita tahu itu sebenarnya. Ya. Kalau dulu tuh langsung hafal ini aja. Kita kan tahu jalannya di mana. Itu yang dulu gitu. Matematika dahulu kita kan tahu jalannya. Jadi drill ya bang. Iya, karena paham gitu dulu tuh. Suruh hafal perkalian. Nggak tahu kita jalannya. Kenapa boleh-boleh? Asal usulnya kita udah tahu. Tahu solusinya kita perkalian misalkan 7 kali 8. Kita kan tahu pada 7 tambah 7 tambah 7 sampai 8 kali. Iya, kalian pernah tahu gitu dulu. Setuju tuh berarti setuju kan? Iya lah. Paling kali ya lah. Iya. Supaya apa? Iya. Kali kita hafal. Iya. Ya. Kalau sekarang kita kan diajarin jalannya. Yang ngajarin jalan itu siswa sendiri ya sekarang ya. Siswa sendiri. Kalau guru sekedar mengarahkan, ya, karena mereka yang aktif. Jadi asesmen tadi kan asesmen awal pembelajaran ini ada kognitif, ada afektif. Ya. Kalau kognitif itu berkenaan dengan kemampuan prasyarat tadi ya, Ya, berkenaan dengan pengetahuannya. lebih ke materi pembelajarannya kali ya, materi pelajarannya. Sampai di mana pemahamannya. Kalau afektif itu berkenaan dengan gaya belajarnya, Karakternya. karakternya, motivasinya, ya, itu afektif. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri ya. Kalau dari saya cukup sudah. Nanti dari sini kan kita bisa mengetahui bagaimana caranya strategi kita agar kualitas pembelajaran di sekolah kita bisa meningkat lah, bisa meningkat. Ya. Jadi apa yang kita
bicarakannya sesuai dengan apa yang kita hasilkan di rapat pendidikan ya sebenarnya. Jadi kita ingin meningkatkan yang namanya kualitas pembelajaran ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kumpul kita yang rutin ya, kualitas pembelajaran kita dan kualitas lulusan nanti juga akan meningkat ya. Amin. Amin. Cukup sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa aja Ji. Umumnya. So macam ni. Baca. Apa cuacanya?